Kalau Rama gimana? Aduh ya Allah. Coba di ini dulu. Nah, kalau memang ada apa nanti ini. Rama belum tuh mau apa ya kak? Orang NTT mah lebih tidak mudah lagi. Kalau orang T mah masih enak gitu ya, jelas fokusnya, cuma masih bingung aja gimana ininya gitu. Apa ya kak? Rama bingung. Sebenarnya Rama tuh apa kak? Di samping kayak Rama bilang kalau Rama tuh belajar digital marketing, Rama tuh sebenarnya mendalami juga apa namanya dunia capital market. Nah jadi sebenarnya di bagian itulah investor, saham kayak gitu. Kalau misalnya ditanya sekarang Rama tuh inginnya misalnya inginnya dikenal sebagai apa, Rama tuh inginnya dikenal sebagai investor atau orang yang ahli dia mengajarkan di bidang itu gitu kak. Rama, Gitu. iya, Rama tuh fokusnya di situ di capital market, termasuk itu saham, kemudian investasi, kripto, bla 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 dan lain-lain kayak gitu. Berarti Rama main itu? Main saham, Bitcoin kayak gitu? Iya. Iya. Belum diajarin. Tapi kalau yang satu lagi tadi digital marketing. Digital marketing. Kalau digital marketingnya lebih kemana? But kalau misalnya Rama berpikir mungkin seperti ini, kalau digital marketing itu dan sekarang mungkin content creator mungkin itu kayak itu hanya sebatas lompatan sih. It's not nggak jadi yang apa namanya personal branding yang Rama itu. Kalau misalnya Rama ditanya inginnya dikenal sebagai apa itu tadi? Apa? Tadi investor dan orang yang bergelut di dunia capital market tadi. Oke, kenapa? Apanya yang kenapa? Atas dasar apa? Maksudnya ingin dikenal seperti itu dan emang pengen mencoba fokus di situ? Nggak tahu. Kalau misalnya jawaban sederhananya nggak tahu. Rama tuh termasuk orang yang suka di situ dan memang the big curiosity-nya tuh di situ. Sangat penasaran gitu. Itu satu. Terus yang dibalik itu yang jawaban yang tidak idealisnya adalah dunia itu berputar kan karena uang. Dan uang tuh paling banyak di bisnis keuangan. Itu sih. Oke. Terus sejauh ini ketika menjalani itu progresnya kayak gimana? Nah, sekarang ini Rama itu tidak menampakkan kalau Rama itu adalah orang yang di bidang itu. Nggak Rama buka. Kenapa? Ke publik. Itu yang Rama nggak tahu kak. Itu harus tahu dong. Itu Rama nggak tahu kenapa belum Rama. Karena kan kita jadi itu kan sesuatu yang berlawanan dong. Right. Sekarang kan kayak yang menyembunyikan. Tapi pengennya terbrandingnya kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya apa alasannya tidak ngebuka? Ya itu nggak tahu Rama entah kenapa. Berarti harusnya kalau misalnya Rama sekarang personal branding harusnya Rama ini dong. Ya kak ya. Kan personal branding itu kan kita harus punya alasan yang kuat. Iya ya. Kalau misalnya berarti kan ini jadinya kebalikan dong gitu. Nah, jadi kalau memang mau menyembunyikan, terus tapi juga pengen terbranding dengan itu, lah terus solusinya apa? Karena namanya branding itu kan dimunculkan, sesuatu yang dimunculkan. Personal branding itu adalah kita pengen orang mengenal kita sebagai siapa dan seperti apa, kan itu ringkasnya, kayak itu. Sehingga dengan kita dikenal seperti itu, apapun yang menjadi apa sih tujuan kita, itu akan membuat orang trust sama kita. Nah, ketika orang trust, ya udah pasti kerjasama itu terbuka. Apapun profesi kita, apapun bisnis kita, kan tujuan branding kan itu. Iya benar. Kayak gitu, itu sih. Jadi gimana ya itu ya? Kalau ya memang harus di ini lagi sih. Nah, karena ini bisa jadi belum mau dibuka itu, jangan-jangan masih ada kekurang yakinan atas hal itu sendiri. Ya mungkin bisa jadi gitu. Itu sih. Terus satu lagi, udah berapa lama menjalaninya? Itu dari 2019 sampai sekarang. Berarti sudah kayak yang tahu lah ya istilahnya jatuh bangunnya di situ. Nggak kan itu banyak ya kak kalau misalnya capital market itu kan. Tapi sekarang itu yang sekarang bener-bener lagi Rama dalamnya itu tuh sebenarnya di dunia itu cryptocurrency.
Nah di situ mungkin gini ya Kak, kenapa orang belum siap untuk mempublishnya itu mungkin karena mungkin itu masih agak tabu juga kali ya di kita itu. Nah jadi permasalahan mungkin nggak tahu apakah di orang intuitif seperti itu ya. Kenapa Rama termasuk orang yang agak susah berbicara sama orang lain, karena Rama takut kalau sama ngomong tuh nggak nyambung. Iya sering kayak sama Rina nyambung nggak? Dia sering sama jalan sama Rina. Tapi banyak nggak nyambung juga kan Kak? Banyak nggak nyambung. Tapi lebih ke nyambungnya Kak, karena kan udah sering. Udah lama. Iya, udah sering sama dia juga gitu. Kalau orang memang sih pembahasannya itu buat kita berpikir Kak, jadi pusing kepala Rina. Iya sih, intinya gini sih Rama, balik lagi sama kayak kalau kita niat kita apa, fondasinya apa gitu, ya udah fokus di situ aja gitu, nggak usah pikirin. Kalau memang niatnya memang udah paham kan, dasar kita membentuk personal branding kita itu kan dari hal yang satu yang senang kita kerjakan. Ya, terus ketika kita kerjakan kita bisa sampai lupa waktu gitu kan, lupa waktu gitu kan, lupa makan kadang-kadang saking keasikannya. Terus satu lagi, ketika kita mempelajari hal tersebut kita bisa lebih cepat paham dari banding orang lain. Ya udah, berarti itu sudah potensi, udah passion sebenarnya. Kan cara mencari passion tuh kan di situ ya. 3 itu ciri-cirinya. Passion itu apa yang kita lakukan itu kan bikin kita betah sampai lupa waktu, terus kita cepat mempelajarinya, terus juga kita bisa lebih bagus mengerjakannya dibanding orang lain gitu. Kalau memang udah ngerasa 3-tiganya itu terpenuhi gitu, ya udah artinya fokus aja. Mendalami itu dan bicara tentang itu. Masalah orang memandang seperti apa saat itu kan tergantung satu, cara kita mengkomunikasikannya, cara kita mengambil sisi pandangnya, sisi pandang mana. Kan keyakinan kita tuh itu kan bagaimana kita mengedukasi orang lain dong gitu. Nah kalau kita berhasil, sama kayak Kak gitu kan kenapa memilih jalan parenting, nah terus belajar ilmu parenting gitu kan, belajar tentang sistem pendidikan gitu kan, terus akhirnya mendapatkan sebuah nilai-nilai tentang ternyata menerapkan ilmu parenting itu harus kayak gini, ternyata sistem pendidikan yang bagus tuh kayak gini. Sementara di luar sana orang terbiasa dengan sistem pendidikan yang memang umum, sementara yang kita pahami enggak gitu. Terus kita berbicara sesuatu yang berlawanan dengan apa yang menjadi culture gitu. Misalnya gini, sistem pendidikan tuh memang harus menguasai semua mata pelajaran. Sekolah favorit itu sekolah yang banyak prestasinya, yang banyak muridnya, kan gitu. Sementara Kak nggak kayak gitu. Pemahamannya Kak nggak, anak itu nggak harus mengerti semua mata pelajaran. Dia seneng mata pelajaran apa, ya udah fokus aja di situ gitu. Masalah dia nggak pinter matematika, nggak suka IPA, ya udah biasa aja, kenapa harus nuntut. Nah itu pemahaman Kak. Terus juga sekolah favorit itu gimana? Sekolah favorit itu bukan yang banyak prestasi secara akademis, bukan yang muridnya banyak, enggak. Sekolah berprestasi itu sekolah favorit itu kalau menurut Kak adalah yang muridnya dikit, yang gurunya benar-benar bisa kenal dengan anak-anak kita, sehingga ketika kita bertanya ke guru, berinteraksi dengan guru, gurunya aware. Nah itu kan berbeda ya. Tapi karena kita yakin itu yang menjadi passion kita, nilai-nilai kita, ngomong aja ya, pada akhirnya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang bisa memahami nilai-nilai kita. Akhirnya itu dasarnya Kak buka sekolah. Akhirnya dipertemukan. Nah sama kalau kayak Rama kayak gitu kan, nggak usah pikirin orang yang misalnya kayak nanti orang pikirnya susah banget sih ngomongan aku. Tetap akan ada orang-orang yang sama pemahamannya dengan kita, dan ketika secara branding kita terus menerus bicara tentang itu, pelan-pelan orang-orang yang paham itu akan mendekat gitu, dan kita ya sudah kayak itu. Nah tapi balik lagi ke kita gitu, kita bisa konsisten nggak? Jangan-jangan ini lagi seneng-seneng aja bisa ya, atau jangan-jangan kebetulan kita lagi punya istilahnya role model yang juga seperti itu gitu, bukan diri kita gitu. Jadi balik lagi, makanya tanya lagi sebenarnya, makanya Kak nanya itu karena apa sih gitu.
entah apa karena aku seneng ngikutin si A gitu. Si A itu dia kalau udah ngomong soal kripto atau dia ilmunya tentang uang itu tuh kayaknya dia ini banget ya. Aku pengen kayak dia gitu. Nah berarti itu kan belum tentu itu kita gitu. Itu sih, jadi balik lagi, gali lagi ke kita. Tapi kalau emang Rama sudah yakin dan ingin terbranding dengan itu, ya udah nggak usah pikirin, bicara aja gitu kan. Nanti pelan-pelan itu akan menarik orang-orang yang sama gitu. Tujuan kita menguatkan branding itu kan kayak gitu, menarik orang-orang yang akan sama dengan kita gitu. Semakin spesifik gitu, orang-orang itu akan semakin besar potensinya menjadi orang-orang yang loyal dengan kita. Loyal nih dalam arti dia emang benar-benar sepemahaman dengan ilmunya kita, pengen juga menjalankan hal yang sama dengan kita, terus jadi makin banyak berinteraksi dengan kita gitu. Branding itu kan itu, dan benar-benar percaya dengan kita. Tujuan branding kan itu. Berarti menemukan apa personal branding itu nggak semudah itu ya Kak, karena kita mau long lasting sampai dia the end game itu tadi ya Kak. Iya, kayak gitu. Dan itu harus berawal dari apa yang benar-benar kita minati. Karena ketika kita itu tadi benar-benar apa kita minati, apa itu passion kita tuh kayak yang untuk konsisten itu nggak akan berat. Iya. Terus kita juga akan selalu mencari tahu lagi sehubungan dengan itu. Kayak gitu sih kan. Jadi kalau branding tuh seperti itu gitu. Maka Kak bilang kan, Kak, secara bisnis personal branding Kak tidak kuat. Secara bisnis ya. Tapi secara personal branding pribadi nih, emang personal branding secara pribadi tanpa Kak sadari, yaitu karena sering bicaranya mengenai itu kan, kalau dulu kan mengenai parenting kayak gitu ya, orang trustnya soal itu. Jadi kalau ada yang konsultasi soal anak, soal gimana nge-treatment anak, membentuk anak, ngarahin anak, dapat trustnya kayak gitu. Nah, sekarang beralih ke itu tuh bisa diterapkan ke tim gitu. Jadi lebih ke personal approach, pendekatan secara personal. Lebih dapatnya di situ itu, bagaimana bisa memotivasi orang dengan apa yang menjadi dirinya sendiri kayak gitu. Lebih ke situ. Kalau secara bisnis enggak ya gitu. Berarti Kak, akun kita tuh dipublikkan ya, nggak di privat? Enggak, Ini kan publik kita gitu. pelajari. Iya kan. Kayak gitu. Oh, ini akunnya private. Yang pribadinya ini Instagram. Tapi kan bisa dibuka setelannya. Bisa. Ya udah. Nggak bikin baru aja nggak? Dari situ aja dihapus. Gini aja, dihapus aja yang tidak seberhubungan dengan ini, karena kan sayang juga kan. Sayang lah. Nyari follower tuh susah gitu. Jadi kalau mau mulai fokus membentuk branding, satu berarti kan dibuka publik dong. Terus ya hapus yang postingan yang nggak relate dengan branding apa yang mau kita naikkan. Diarsipkan aja gitu. Kalau hapus kan ya sayang juga, siapa tahu tuh kenang-kenangan tuh. Diarsip aja. Kalau diarsip kan gitu dia kan nggak muncul dia, tapi di kitanya tetap ada gitu. Itu lihat-lihat aja, maksudnya postingan yang terlalu personal lah. Kadang-kadang kita emak ini kan ini ya pergi misalnya sama teman aja pergi ke karaoke, kita posting juga kan gitu kan. Padahal kita nggak mau dong, walaupun itu kita lakukan gitu kan. Tapi kan kita nggak mau branding kita terlihat seperti itu gitu. Bukannya pencitraan, bukan gitu. Tapi kan kita fokus pada apa yang ingin orang lihat ke kita. Lebih ke situ gitu.
Jadi Rama harus orang intuitif ini memang tidak mudah gitu. Kesulitan orang intuitif ini memang untuk menentukan satu apa yang mau difokuskan. Tapi nggak bisa kayak gitu, tidak bisa kita jadikan pembenaran Rama. Karena kalau itu kita jadikan pembenaran, ya akhirnya kita nggak pernah dapat nggak pernah dapat apa yang menjadi kekuatan kita gitu. Paling bagus itu memang fokus. Jadi kalau gitu. misalnya balik ke pribadinya harusnya apa Kak? Apa ya? Kalau misalnya balik ke ini ke kepribadiannya intuitif harusnya apa bagusnya? Dua-duanya nggak masalah sih Ina pula Rama. Dua-duanya apa? Ya maksudnya di antara dua itu yang tadi Rama sebutin, ambil salah satunya nggak ada masalah kok, cocok aja. Iya. Cuman makanya lebih tanya ke dalam diri lagi gitu. Sebenarnya aku lebih nyamannya yang mana gitu. Terus datanya lagi digital marketing ini kenapa? Apa latar belakangnya? Kalau yang kripto ini latar belakangnya apa? Pastikan latar belakang yang kita cari itu adalah latar belakang diri kita sendiri, bukan latar belakang yang lain-lain. Bukan latar belakang itu tadi karena ada orang lain yang kita jadikan role model, bukan karena misalnya ini lagi tren gitu, bukan karena misalnya aku pengen tampil beda gitu, bukan. Kayak gitu. Berarti intinya Rama kalau untuk permasalahan dua-dua tak ada masalah ya Kak. Cuma sekarang ini pilih salah satu di antara dua itu. Tanya lagi, checklist lagi mana yang banyak plusnya daripada minusnya. Iya. Gitu. Berarti tidak lari ya Kak dalam kata ini ya? Enggak lari ya? Enggak perlu lagi kita cari lagi yang lain apa. Karena toh ini yang sudah Rama kan lebih bagus kita fokus pada apa yang sudah dijalani dong gitu kan. Cuman cari aja di antara kan nggak bisa dua-duanya juga. Iya. Harus satu. Iya, benar. Gitu. Pasti ada salah satu yang ini yang paling menonjol ya Kak ya. Iya. Tapi ini menurut Kak, ini kalau yang sekarang kalau digital marketing ini Rama lebih kemana sih? Kalau digital marketing ini Rama lebih kemana sih? Edukasi bagaimana orang sebenarnya butuh butuh tahu digital marketing ini gitu. Dan lebih ke edukasi ya. Edukasinya. Podcast itu tuh memang seputar. Enggak, podcast itu aja lain tuh Kak. Kan aku nerangkan tuh kan podcast itu. Iya, podcast itu lain. Podcast itu enggak seputar edukasi digital marketing. Jauh kan? Iya, makanya itu enggak, apa? Kan? Itu apa? Itu enggak tahu. Kan ada lagi. Berarti tahu kan? Dia kan. Ini sebenarnya apa gitu kan? Podcastnya apa dong? Podcastnya semua. Pembelajaran sama orang gitu kan. Misalnya kayak kenapa sih dia masih belum mikirin kan, masih mau belajar kayak gitu kan. Itu kan kalau podcast, maksudnya kalau yang gitu kan masuk ke konten creating kan Kak. Nah, iya. Kalau itu orang udah bilang tadi konten creating. Nggak tahu lah Kak, pusing. Ini teman Riana. Iya. Teman Kak Indah. Oh, udah oke. Rama. Cari aja apa satu yang mau Rama fokusin. Udah di sana aja gitu. Kayak senangnya paling senang. Senangnya apa gitu. Soalnya kakak baru tahu juga Rama ada itu tadi bilang investor kapital ini. Iya kan, nah tuh. Tahunya kemarin ngomongnya kan digital marketing. Ayo. Terus lihat IG-nya, ulah jadi kayak bingung kan? Apa? Coba kakak lihat. Itu IG baru, IG lama udah terblokir, nggak peduli lagi. Nggak peduli ya. Oh. Iya, nah ini kan sayang ya. Ini baru nih ya. Ya masih baru Kak, masih baru nama foto. Soalnya tujuan apa? Ini tujuannya apa? Nggak tahu. Nah kan? Kan kita bilang ya apapun itu sebenarnya entah itu di dalam bisnis, entah dalam rumah tangga, entah ini termasuk dalam menentukan personal branding, yang utama yang paling harus kita tahu tuh goals-nya dulu. Goals itu adalah sesuatu yang akhir yang harus ditentukan di awal. Dia hasil akhir
yang harus kita tentukan di awal. Jadi semua apapun itu, mau kita berumah tangga, mau berbisnis, mau berkarir ya, terus termasuk membentuk personal brand ini, kita harus tahu dulu goalsnya. Ya makanya jadi itu kayak yang dia sesuatu yang di ujung, tapi itu yang perlu kita tetapkan dulu di awal. Sama kayak niat. Kalau sholat itu kan tergantung niat. Sholat zuhur sama asar kan sama-sama 4 rakaat. Iya kan, kayak gitu. Tapi kalau niatnya zuhur pasti ya udah kita pasti dapatnya sholat zuhur kan gitu ya. Sama kayak gitu. Makanya ini niatnya apa? Makanya kan tadi nanya ke Ina kan tujuan Ina apa? Tujuan Ina pengen dikenal sebagai apa? Kan kayak gitu. Mikir-mikir dulu. Coba pikirkan dulu. Kalau saya Elis makin bingung ya. Saya ini nggak sekarang ini Elis nih berprofesi atau bisnis? Bisnis Atau profesional bisnis ya? Bisnis aja sih Kak di awal. Ada Lydia ya gimana? Kenapa? Enggak, Jimmy. Ada Lydia. Ah? Oh. Yang karena memang saya ngurus anak